Itu like tinggi di sini. Itu like tinggi. Selat Hormuz dibuka setelah pengumuman gencatan senjata, seperti yang bisa Anda lihat dari peta pelayaran di layar Anda. Sayangnya, sepertinya kapal atau tanker tidak diizinkan menggunakan bagian tengah selat. Padahal, itulah yang mereka gunakan sebelum perang ini dimulai. Namun kemarin Menteri Luar Negeri Iran menyatakan ada kendala teknis terkait seberapa besar bagian selat yang akan dibuka. Keterbatasan teknis tersebut bisa jadi karena masih ada ranjau laut di sana, jadi Angkatan Laut Iran bekerja sama dengan kapal-kapal untuk memastikan mereka melewati jalur yang aman. Atau bisa juga karena Iran tidak ingin orang-orang menggunakan perairan internasional. Mereka ingin semua lewat wilayah mereka sendiri agar mereka bisa lebih mengontrol apa yang masuk dan keluar. Sekarang sayangnya karena sebagian besar selat masih belum bisa digunakan, tampaknya lalu lintas belum kembali seperti sebelum perang. Sekarang ada sekitar 20 kapal per hari, jauh lebih banyak dari 3 kapal per hari sebelum gencatan senjata, meski masih belum sebanyak sebelumnya. Sekarang, sayangnya, risiko terbesar adalah bahkan lalu lintas 20 kapal per hari itu bisa saja hilang dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Begini, ada gencatan senjata antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Tapi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Iran adalah militernya tampaknya tidak mendengarkan para pemimpin tertinggi. Atau mungkin pesannya belum sepenuhnya sampai ke seluruh rantai komando kepada para komandan militer yang benar-benar mengelola unit otonom mereka yang memiliki rudal balistik. Itu karena hanya beberapa menit setelah pengumuman gencatan senjata kemarin, Iran menembakkan rudal balistik ke Israel. Lihatlah ini. Apa yang baru saja Anda lihat tadi adalah rudal balistik Iran dengan hulu ledak cluster. Bom-bom kecil itu berjatuhan di kota terbesar kedua Israel, Tel Aviv. Ini terjadi setelah gencatan senjata diumumkan oleh Presiden Trump dan menjadi indikasi bahwa akan membutuhkan waktu untuk menerapkan kesepakatan ini. Itu terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata. Jadi dalam beberapa hal itu bisa dimengerti, karena hal seperti ini juga kita lihat selama perang 12 hari tahun lalu. Meskipun para pemimpin dari kedua negara telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata, kita masih melihat beberapa serangan yang terjadi bolak-balik dan butuh sedikit waktu sampai semua serangan benar-benar berhenti. Jadi bisa dimengerti karena ini pernah terjadi sebelumnya dan juga karena Iran secara terbuka mengatakan bahwa militer mereka sangat independen dari kalangan kepemimpinan sipil. Mereka tetap melakukan apa yang diinginkan sebab pembunuhan di Iran membuat situasi seperti itu. Jadi wajar jika mereka butuh waktu untuk menghentikan semua serangan itu. Tapi yang tidak masuk akal adalah serangan masih terus terjadi lebih dari 14 jam setelah pengumuman gencatan senjata itu. Bukan hanya Israel yang diserang, tapi negara-negara Teluk juga. Sekarang beberapa dari mereka mulai membalas. Hal ini tidak terlihat selama perang, tapi muncul saat gencatan senjata. Iran menyerang UEA usai gencatan senjata diumumkan. Mereka menyerang Kuwait, mereka menyerang Arab Saudi, dan mereka menyerang Qatar. Jadi sepertinya pesannya belum sampai ke rantai komando, atau kepemimpinan Iran sebenarnya tidak sepenuhnya mengendalikan militer. Dan itu adalah sesuatu yang sebelumnya dikhawatirkan oleh pihak AS Serikat. Mereka ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya memiliki kendali, dan itulah sebabnya ada semacam, saya rasa, upaya untuk menguji dengan siapa mereka sebenarnya berbicara. Artinya, pihak Arikisek meminta orang yang sedang mereka ajak bernegosiasi untuk membuktikan apakah mereka benar-benar memiliki kendali atas Iran. Dan untuk membuktikan hal ini, orang tersebut membiarkan 10 kapal melewati Selat Hormuz. Kita kembali melihat Selat Hormuz terbuka. Jadi, ada argumen yang kuat bahwa orang yang sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat memiliki kendali atas angkatan laut yang mengelola Selat Hormuz, tetapi tidak memiliki kendali atas militer Iran yang mengelola rudal balistik. Sekarang, Pentagon memang mengadakan konferensi pers pagi ini, pada dasarnya merangkum semua yang telah dicapai militer Amerika Serikat selama sekitar sebulan terakhir dalam operasi Epic Fury. Dan selama konferensi pers ini, Pete Hegseth ditanya tentang rudal-rudal yang masih ditembakkan oleh Iran. Nah, dengarkan jawabannya. Mary Margaret dari The Daily Wire, 2 pertanyaan. Iran menyatakan pelintasan aman melalui Selat Hormuz dimungkinkan jika dikoordinasikan dengan militer Iran dan menyebut ada kendala teknis. Apa maksud pernyataan itu menurut Anda? Dan kami juga telah mendengar laporan bahwa Iran terus melakukan serangan terhadap target-target hingga pagi ini.
Pada titik mana kita sudah melewati masa tenggang? Apakah kita memberikan mereka masa tenggang? Apakah ada kesalahpahaman di sana? Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan hal itu? Kita tahu Iran, dan banyak orang akan mengklaim dan mengatakan banyak hal. Tapi yang disepakati dan dinyatakan adalah selat itu tetap terbuka. Militer kita sedang mengawasi. Tentu saja, militer mereka juga mengawasi, tapi perdagangan akan tetap berjalan. Dan itulah yang Anda lihat pasar bereaksi terhadapnya, yaitu kenyataan itu. Kami memantau penembakan tadi malam secara langsung, dan tentu saja kami masih memantaunya. Iran sebaiknya mencari cara untuk mengirim pesan kepada pasukan mereka di lokasi terpencil, agar tahu untuk tidak menembak lagi. Serangan satu arah atau rudal, karena gencatan senjata kadang butuh waktu untuk berlaku penuh. Kami memantau situasi dan siap jika diperlukan, namun berharap gencatan senjata tetap bertahan. Sekarang disinilah segalanya menjadi semakin membingungkan. Tadi malam terjadi serangan terhadap kilang minyak Iran di Pulau Levan, Iran. Serangan ini jelas merupakan hal besar, tapi menurut pejabat Amerika Serikat, bukan Amerika Serikat atau Israel yang melakukan serangan ini. Dan menurut beberapa spekulasi yang beredar di internet, tampaknya pesawat tempur Uni Emirat Arab berada di udara saat serangan ini terjadi. Jadi ada kemungkinan bahwa Uni Emirat Arab lah yang melakukan serangan ini. Dan jika itu benar, ini akan menjadi pertama kalinya negara Teluk terlibat secara terbuka atau langsung dalam operasi ofensif terhadap Iran. Sekali lagi, ini hanya rumor yang beredar. Kita sebenarnya tidak memiliki bukti konkret apakah Uni Emirat Arab melakukan serangan ini atau tidak. Ada rumor bahwa ini serangan false flag Israel agar perang terus berlanjut. Kita belum tahu siapa yang terlibat, namun pejabat Amerika Serikat menyatakan bukan Amerika Serikat atau Israel yang melakukan serangan ini. Sekarang kalau kita bicara tentang operasi false flag, ini juga bisa jadi operasi false flag Iran. Karena sama seperti ada faksi di Amerika Serikat dan Israel yang tidak ingin perang ini berhenti, ada juga faksi di dalam Iran yang tidak ingin perang ini berhenti, yang mungkin tidak setuju dengan gencatan senjata. Mereka juga bisa menyerang. Sekali lagi, kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Banyak rumor beredar, tapi karena kita membahas Israel, mari fokus pada reaksi pemerintah Israel terhadap gencatan senjata. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah. Ini sangat membantu kami di algoritma dan mendukung kami terus memberitakan berita untuk kalian. Dalam video tadi malam, kami bahas pejabat Gedung Putih menyebut Israel ikut dalam gencatan senjata yang disepakati ASEC dan Iran. Tapi yang dimaksud secara spesifik adalah ada gencatan senjata antara Israel dan Iran. Bukan berarti gencatan senjata itu juga berlaku antara Israel dan semua proksi Iran yang sedang dilawan Israel. Kami melihat beberapa laporan berita dari Lebanon yang menyatakan gencatan senjata itu tidak berkaitan dengan Lebanon. Jadi, serangan Israel di dalam Lebanon, perang Israel melawan Hizbullah akan terus berlanjut seperti biasa. Situasinya akan tetap tidak berubah. Nah, nanti malamnya Perdana Menteri Pakistan yang pada dasarnya adalah mediator utama antara Amerika Serikat dan Iran secara terbuka mengatakan hal itu. Hizbullah termasuk dalam gencatan senjata yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Iran. Artinya, harus ada setidaknya jeda terhadap serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon. Tentu saja, jeda tidak serta-merta berarti Israel akan mundur dari Lebanon Selatan, di mana mereka telah masuk untuk membuat zona penyangga. Tetapi setidaknya, wajar mengharapkan ada jeda jika ada kesepakatan gencatan senjata. Nah, tebak apa? Tak lama usai pernyataan Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa gencatan senjata 2 minggu antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat sebenarnya tidak mencakup Lebanon. Itu berarti serangan Israel di dalam Lebanon akan terus berlanjut seperti biasa. Tidak ada yang berubah di sana. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump pagi ini kepada reporter PBS, menyatakan Hizbullah tidak termasuk dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Itu berarti tidak ada pembatasan bagi Israel dalam serangan mereka di dalam Lebanon. Sekarang disinilah keadaan menjadi sedikit lebih menarik karena pagi ini serangan Israel tidak hanya berlanjut tetapi meningkat ke tingkat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Itu serangan terberat yang pernah dilakukan Israel selama perang ini. Sekarang, sebelum kita membahas serangan-serangan itu, saya ingin dengan cepat membahas reaksi Israel terhadap pengumuman gencatan senjata yang terjadi tadi malam. Karena itu memberi kita sedikit gambaran tentang bagaimana Israel memandang seluruh perang ini.
Menurut Wall Street Journal, Israel diberitahu tentang gencatan senjata pada detik terakhir dan mereka tidak terlalu senang dengan fakta bahwa Amerika Serikat setuju dengan gencatan senjata tersebut. Bahkan, Benjamin Netanyahu sama sekali tidak terlibat dalam negosiasi tersebut. Setelah Amerika Serikat sepakat gencatan senjata dan sebelum diumumkan ke publik, Presiden Trump menelpon Perdana Menteri Israel untuk memberitahukan bahwa akan ada gencatan senjata. Sekarang orang-orang Israel tentu saja setuju untuk berpartisipasi dalam gencatan senjata, tetapi mereka secara khusus hanya membicarakan tentang Iran. Mereka menegaskan Iran dan Lebanon adalah dua arena berbeda, jadi Lebanon tak masuk dalam kesepakatan ini. Semua ini membawa kita ke pagi ini ketika Israel melakukan kampanye serangan udara paling intens di Beirut selama perang ini. Kita belum pernah melihat hal seperti ini sejak perang dimulai. Hampir 100 serangan udara Israel terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Sepertinya karena serangan udara ini, gencatan senjata mulai runtuh. Media Iran sekarang mengatakan bahwa Iran akan menarik diri dari perjanjian gencatan senjata dan selain itu mereka akan menolak untuk menghadiri pertemuan langsung yang seharusnya berlangsung hari Jumat ini di Pakistan karena serangan yang sedang terjadi di Lebanon. Iran pada dasarnya menyerukan agar serangan-serangan itu dihentikan. Selain itu, kita juga melihat dalam pernyataan yang sama dari media pemerintah yang sama bahwa Iran telah menutup lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz. Sekali lagi, masih ada barang-barang lain yang juga sedang diangkut ke Selat Hormuz. Saya menduga itu masih berlanjut atau mereka belum menjelaskan tujuannya. Tapi kapal tanker minyak memang mayoritas lalu lintas di Selat Hormuz. Jadi, mengingat Iran sekarang mengatakan mereka akan menutupnya, ini pada dasarnya berarti gencatan senjata sepertinya akan segera berakhir hanya dalam 12 jam. Berikut detailnya. Selamat pagi, kita mulai dengan berita terkini. Media pemerintah melaporkan bahwa Iran telah menghentikan lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz setelah serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon. Tadi pagi kita tahu ada 2 kapal yang berhasil melewati jalur ini, tapi sekali lagi media pemerintah melaporkan bahwa Iran sedang menutup selat tersebut. Saya baru saja menelpon pejabat senior Israel yang memperingatkan tindakan Iran katanya. Beberapa jam setelah gencatan senjata, situasi sudah seperti ini. Iran sudah menunjukkan bahwa mereka mencoba memanfaatkan kendali mereka atas selat itu dan menekan perdagangan energi global. Dan ini juga terjadi setelah laporan semalam yang menunjukkan bahwa serangan Iran menghantam pipa minyak timur ke barat Arab Saudi dan ada kerusakan signifikan yang saat ini sedang dinilai. Ini penting karena pipa ini adalah satu-satunya jalur ekspor minyak mentah Arab Saudi. Dan saat Iran memberikan tekanan di selat, mereka sekali lagi mencoba memanfaatkan kemampuan ini untuk menekan ekspor energi global. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus kembali lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mengeceknya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.